Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Abdullah Putra Dinka dengan NIM Akhir 037 dari kelas T1. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan proyek pengembangan teknik saya dengan judul CAP Regen atau Cap for Regenerative Protection, di mana ini adalah pelindung pasca operasi untuk penis. Dengan dosen pembimbing kami yakni Ibu Fitriatul Qulub. Baik, memasuki pendahuluan. Nah, operasi penis di sini seperti hipospadia atau rekonstruksi itu sangat-sangat memerlukan ya perlindungan pasca operasi, di mana ada risiko komplikasi akibat gesekan, tekanan dan juga kontaminasi yang tinggi. Solusi yang saat ini ditawarkan itu masih memiliki keterbatasan dalam kenyamanan dan fungsionalitas, di mana solusinya itu hanya celana dalam yang diberi pelindung, di mana untuk penisnya sendiri itu masih ada bisa terjadi gesekan di dalamnya. Nah, ini saya akan membuat yang tidak terjadi gesekan, di mana itu langsung kontak sama penis. Nah, berikut merupakan solusi yang saya tawarkan. Cap Regen, Cap for Regenerative Protection ini mengusulkan solusi inovatif, di mana material yang dipilih itu adalah material PLA, di mana itu biokompatibilitasnya itu telah teruji dalam aplikasi biomedis. Dia juga memiliki sifat biodegradable yang sangat terkontrol, serta kemampuan cetak presisi sesuai dengan anatomi pasien. Desain yang saya buat ini itu memiliki struktur berlubang untuk sirkulasi udara kecil di sini, dan permukaan internal halus untuk mengurangi gesekan dan dinding berlapis untuk absorpsi tekanan eksternal. Jadi ini bentuknya disesuaikan dengan anatomi pasien. Jadi karena kita menggunakan teknologi cetak 3D, sehingga kita bisa menggunakan desain yang sesuka kita, sesuai dengan bentuk anatominya, akan disesuaikan seperti itu. Dan dia memiliki permukaan yang halus dan ventilasi berikut. Baik, selanjutnya memasuki sisi literatur. Saya riset tentang kebutuhan pasien apa saja itu untuk perlindungan dan material apa yang cocok yang digunakan untuk aplikasi pada pelindung penis berikut. Nah, adanya resiko infeksi dan keterlambatan penyembuhan umum terjadi. Nah, setelah saya riset bahwa banyak resiko infeksi yang terjadi dari beberapa pasien setelah melakukan operasi kitan khususnya. Nah, dia juga membutuhkan material yang biokompatibel dan biodegradable, di mana ini sudah dimiliki sifatnya untuk PLA. Sehingga PLA ini sangat cocok untuk aplikasi medis, aman dan juga ramah. Nah, berikut merupakan keunggulan dari PLA, di mana dia memiliki sifat biokompatibel, di mana itu tidak toksik, tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Dia juga biodegradable, dia akan terurai alami dalam sekitar 6-24 bulan untuk operasi penis tidak membutuhkan waktu sampai segitu lamanya lah. Lalu dapat dicetak 3 dimensi sesuai dengan anatomi pasien, sehingga bentuknya sangat bisa disesuaikan, di mana bentuk anatomi dari penis pasien itu sangat beragam, sehingga kita bisa menyesuaikan bentuknya. Lalu untuk desain ventilasi itu akan mencegah kelembapan dan juga pertumbuhan bakteri. Untuk desain yang saya lakukan itu untuk ventilasi itu sudah cukup lah untuk mencegah kelembapan dan pertumbuhan bakteri di dalam. Nah, ini merupakan untuk perbandingannya dengan silikon dan juga logam. Untuk biodegradabilitas, PLA unggul, presisi anatomi juga unggul karena dia menggunakan cetak 3 dimensi. Untuk ventilasi ini sangat optimal karena silikon dan logam itu sangat tertutup, sangat padat gitu. Tidak seperti PLA. Dan risiko alergi juga sangat rendah dibandingkan dengan produk yang lain. Untuk di proses desain ini, yang pertama kita itu membuat sebuah pondasinya, di mana pondasinya itu kita bisa buat bentuk trapesium dan juga lingkaran. Ini menggunakan sketch dan juga menggunakan line. Jadi kita bisa membuat sesuka kita, mau bentuknya seperti apa untuk pondasinya. Nah, berikut contoh bentuknya seperti ini, namun juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasien seperti apa, keinginannya juga. Nah, selanjutnya kita membuat bentuk untuk revolve ini, itu berbentuk seperempat lingkaran. Nah, jadi bentuknya nanti akan di revolve, nanti akan saya jelaskan untuk proses revolve selanjutnya. Nah, jadi kita membuat bentuknya dulu, sama juga kita menggunakan sketch, cuman beda dimensi. Tadi kan dimensi yang sini, kita membuat dimensi yang seperti ini, yang sebelah sini. Karena revolve-nya nanti akan gini, jika kita akan membuat yang lawannya. Nah, lalu kita mengekstrud bagian bidang sebagai penopang. Nah, ekstrud ini itu untuk memberikan ketebalan, jadi bisa diberikan tebalnya itu sekitar 0,5 sampai 0,4 sampai 0,5 cm. Oh iya, karena keterbatasan keterbatasan proyek ini, di mana proyek ini itu dibatasi oleh dosen kami hanya 10 cm x 10 cm x 10 cm, sehingga ini bentuknya saya sesuaikan, saya press maksimal di
sekitar 9, sekian senti untuk bentuk penopangnya. Baik, selanjutnya ini itu kita menambahkan lubang dengan hole untuk mengait. Jadi untuk pengaitnya nanti akan ditambahkan tali seperti itu ya. Nah itu kita berikan lubang-lubang seperti ini. Ini juga ditambahkan juga dari 4 lubang. Nah lalu kita revolve. Nah revolve ini tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi bentuknya akan menyesuaikan dengan garis, mengikuti garis seperti itu. Nah nanti dia akan memiliki bentuk seperti ini. Yang pastinya bawahnya nanti berlubang. Jadi kita hanya revolve sekitar 180 derajat sehingga hanya setengah lingkaran, hanya setengah jalan 180 derajat. Jika 360 derajat seperti revolve yang pada umumnya. Seperti itu. Untuk bagian moncong depannya. Lalu kita juga akan menambahkan lubang udara. Hanya satu saja, kenapa? Karena sudah cukup satu ini tuh untuk untuk hanya sirkulasi udara gitu. Dengan menggunakan hole. Seperti ini hanya sebesar 0,2 cm. Nah, berikut merupakan tampilan desain CAD-nya. Ini merupakan tampak 3 dimensinya. Jadi ada bagiannya di depan, diberi udara. Oh iya, tidak lupa kita beri fillet ya pada bagian semua bagiannya, karena ini kontak dengan tubuh sehingga kita harus fillet bagiannya, terserah mau. Ini kebetulan bermacam-macam, saya fillet ukurannya seperti itu. Nah ini tampak depannya, ini tampak sampingnya, dan juga ini merupakan tampak atasnya. Yang pasti untuk di bagian bawah sini itu lubang ya, karena untuk tempatnya. Nah, selanjutnya memasuki hasil dan juga evaluasi, di mana alat kami dicetak menggunakan PLA dan juga 3D printer. Lalu struktur fisiknya itu disesuaikan dengan desain, termasuk kontur anatomi dan juga lubang untuk ventilasinya. Lalu kenyamanannya tinggi karena bentuk ergonomis dan permukaan halus dan juga kontak langsung ya, tidak seperti yang sekarang diperjualbelikan hanya celana dalam seperti itu. Lalu tidak menekan luka dan menopang dengan baik. Nah, PLA ini tuh memberikan kekakuan juga dan juga bobotnya sangat-sangat ringan. Nah, ketebalannya juga berlapis itu menjadi perlindungan tambahan. Nah, ventilasinya juga efektif itu untuk menjaga area tetap kering dan juga mencegah bakteri. Lalu sistem pengikatnya juga fleksibel sehingga nanti itu mudah dilepas juga tanpa terjadinya nyeri. Bisa diganti juga mau pengikatnya seperti apa. Nah, ini merupakan keterbatasan dan juga saran untuk kedepannya ya, dimana alat kami ini belum diuji pada pasien secara klinis sehingga belum bisa digunakan untuk langsung praktek klinik gitu. Lalu PLA ini juga kebetulan sensitif terhadap kelembapan tinggi dan juga suhu ekstrim sehingga bisa hancur sebelum 6-24 bulan sesuai klaimnya tadi. Sehingga kami memerlukan uji klinis lanjutan juga untuk validasi medis. Seperti itu. Untuk Caplegen ini menawarkan solusi inovatif untuk perlindungan pasca operasi penis. Dan kombinasi desain ergonomis, ventilasi, dan material PLA yang juga menjanjikan. Nah, tapi perlu pengujian lebih lanjut untuk implementasi klinis. Ya, intinya memerlukan uji klinis lanjutan lah, karena ini sangat kontak dengan pasien seperti itu. Sehingga terima kasih atas perhatiannya, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.